Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, warga Tangerang Selatan dan sekitar, Jabodetabek, juga bangsa Indonesia serta muslimin seluruh dunia, mari kita senantiasa bersyukur, terutama di bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah ini, agar rahmat Allah senantiasa berada pada kita lahir dan batin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan petunjuk kepada kita pada saat normal ataupun pada saat ada wabah seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan beberapa tips agar saat kita menghadapi wabah corona seperti ini tetap tenang, tetap bahagia, tetap semuanya indah. Beberapa kitab yang saya baca ini, Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah biwabah Corona, hukum-hukum fikih yang terkait dengan Corona. Kitab ini lengkap. Demikian pula yang sebelahnya, Ad-Dalil Asy-Syar'i, dalil syariat Lita'amul ma'afirus Corona Al-Mustajid, bagaimana kita berkehidupan, bersikap menghadapi wabah corona ini. Alhamdulillah isinya juga lumayan. Termasuk saya memperhatikan masyarakat yang suka curhat di WA, telepon ataupun yang lainnya. Saya mencoba juga mengambil intisari dari kitab ini, Ilajul Humum, penyembuhan atau pengobatan kesedihan. Dari minimal 3 kitab ini, saya ingin memberikan saripatinya dengan tausiah Corona adalah rahmat Allah untuk kita semua. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian, adanya wabah Corona hampir 15 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan petunjuk. Ini kan rahmat yang luar biasa. Petunjuknya apa? Secara prinsip, kita yang berada di luar wilayah yang ada coronanya jangan masuk. Seandainya terlanjur kita berada di wilayah yang ada coronanya ataupun wabah yang lain, jangan keluar. Ini petunjuk yang luar biasa. Makanya kalau kita perhatikan keputusan pemerintah untuk PSBB itu sudah sangat tepat. Dan ini termasuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Artinya apapun yang kita lakukan, kalau ikhlas mengikuti syariat, insya Allah semuanya bernilai ibadah. Yang kedua, dalam kaidah usul fiqh kita bisa tahu la dororo wala diror, tidak berbuat yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Yang ketiga, lagi-lagi kaidah usul fiqh, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, preventif, hal yang buruk harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bagi yang selama ini merasa ada yang kurang karena sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, apalagi Jumatan yang wajib bagi laki-laki dewasa yang sedang berada di tempat. Belum lagi nanti ketika mendekati Idul Fitri, tentu biasanya kita udah siap-siap, tapi nyatanya karena kondisi seperti ini, termasuk yang mau mudik pun pada akhirnya tidak bisa. Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa semuanya ini adalah apa yang Allah berikan terbaik untuk kita. Maka kita harus kembali kepada ajaran Allah dan sunnah Rasulnya. PSBB Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini juga termasuk mengikuti ayat Allah. Coba kita lihat tentang satu kejadian.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di surat Al-Hadid surat 57 ayat 22 dan 23. Ma asaban min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Intinya, musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk wabah corona ini, juga yang terjadi pada individu, orang per orang, termasuk yang kena wabah corona, semuanya itu sudah ada master plan-nya. Dan semuanya itu kalau kita kembalikan kepada Allah, kita mengikuti ajaran Allah dan sunnah Rasul, inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah itu mudah. Termasuk kita berkehidupan pun karena mengikuti Allah dan sunnah Rasul, semuanya pun akan mudah, baik, dan membuat kita happy lahir dan batin. Buktinya apa? Coba lihat ayat 23-nya. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Supaya kita tidak putus asa. Mengapa putus asa? Barangkali ada seseorang yang bilang, kenapa ya saat ini terjadi wabah corona sehingga kita jadi terbatas pergerakan kehidupannya? Ingatlah Bapak Ibu bahwa berdasarkan surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 5, kalau kita ikhlas, kita juga ngikutin syariat Islam, sholatnya tetap didirikan, termasuk zakat, ini perwakilan dari sosial juga dijalankan, wadzalika dinul qayyimah. Apapun yang kita lakukan, insya Allah agama kita tegak. Artinya apapun yang kita lakukan bernilai akhirat, meskipun kelihatannya adalah duniawi, tapi kita niatkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita sekarang terbatas pergerakannya, kita banyak stay at home, banyak tinggal di rumah, ini semuanya ladang pahala banyak banget. Makanya Nabi juga pernah menyampaikan bahwa kalau kita punya kebiasaan aktivitas ibadah, kemudian sakit ataupun safar, akhirnya kita tidak bisa melaksanakan kegiatan itu, meskipun kita tinggalkan, tapi pahalanya masih dapat. Yang terbiasa di masjid, pada akhirnya kita di rumah, pahala kebiasaan kita, program yang selama ini sudah terstruktur, pahalanya masih dapat. Maka pemahamannya adalah bukan meninggalkan sunnah, tapi berpindah dari ajaran Allah dan sunnah Rasul kepada ajaran dan sunnah Rasul yang ada dan diatur ketika ada wabah. Jadi semuanya oke. Bapak-Ibu sekalian, mungkin pada lain waktu insya Allah akan saya lanjutkan yang prinsip bahwa semuanya ini adalah rahmat Allah. Bagi kita yang sehat, alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa beribadah, juga berbagi rezeki kita kepada pihak lain. Ini juga termasuk ladang amal soleh. Bagi yang sudah terjangkit wabah corona, kesabarannya akan dibalas dengan pahala yang tidak terbatas. Ini ada di surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Bagi yang telah meninggal dunia, insya Allah wafatnya adalah syahid. Kan ini semuanya luar biasa kasih sayang Allah. Jadi mudah-mudahan tidak ada sedih dalam menghadapi wabah corona seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Terima kasih dan mohon maaf.